Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga channel ini bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Channel ini bisa menumbuhkan ruh tahdiyah kita, jiwa pengorbanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, kami pernah bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami bertanya, ya Rasulullah, benarkah kita tidak perlu menyuruh yang ma'ruf sampai kita melakukannya sepenuhnya? Dan benarkah kita tidak perlu mencegah kemungkaran sampai kita menjauhinya sepenuhnya? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, bahkan suruhlah yang ma'ruf sekalipun kamu tidak melakukan sepenuhnya, dan cegahlah kemungkaran sekalipun kamu tidak melakukannya sepenuhnya. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari jawaban beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah bahwasanya orang yang melakukan kemungkaran boleh saja melarang kemungkaran itu sehingga tidak terkumpul dua dosa. Seperti kata orang, ambillah ucapan-ucapan orang alim yang buruk kelakuannya dan jangan tiru kelakuan yang buruk tersebut, sebab ucapannya adalah benar sedangkan perbuatannya adalah dari setan. Konon ada seorang laki-laki bertanya kepada Abdul Qasim Al-Hakim, kenapa para ulama sekarang tidak dituruti nasihat-nasihat mereka oleh masyarakat seperti halnya para ulama dahulu? Maka jawab Al-Hakim, sesungguhnya para ulama dulu terjaga sedangkan orang lain tidur. Orang yang terjaga bisa membangunkan orang yang tidur, sedangkan para ulama sekarang tertidur sedangkan masyarakatnya mati. Bagaimanakah orang yang tidur dapat membangunkan orang mati? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Udziba ahlu qaryah wa fiha 18 alfi 'abidin 'amilin a'maluhum a'malul anbiya." Telah diazab penduduk suatu negeri di mana terdapat 18.000 ahli ibadah yang berkelakuan seperti kelakuan para nabi. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, karena mereka tidak marah karena Allah, tidak menyuruh yang ma'ruf dan tidak melarang perbuatan yang mungkar. Jadi tiap-tiap orang yang menyaksikan suatu kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang, maka dia berserikat dengannya dalam kemungkaran itu. Seperti halnya orang yang mendengarkan pergunjingan, dia berserikat dengan pergunjingan itu, dan begitu pula dalam semua kemaksiatan. Saudaraku yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.